Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dicecar sejumlah anggota DPR soal kasus yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dalam rapat kerja di gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu 13 November. Burhanuddin menegaskan penetapan tersangka Tom Lembong tidak ada muatan politis. Ia mengatakan Kejaksaan Agung memiliki kewenangan yuridis untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam sebuah kasus. Namun ia tak memberikan rincian lebih lanjut mengenai detail kasus yang menjerat Tom Lembong. Ia mengatakan akan meminta Jaksa Agung Muda Pidana Khusus untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Burhanuddin menyebut penetapan tersangka bukan langkah yang mudah, sebab harus melalui proses dan tahapan yang sangat ketat dan hati-hati. Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengumumkan Tom Lembong sebagai tersangka dugaan impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015. Selain Tom Lembong, Kejaksaan Agung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berinisial CS sebagai tersangka. Kemudian ini, yang selanjutnya ini masalah pidana, Pak. Kita sadar bahwa dalam pidana itu ada asas, bahwa bukti dalam pidana itu harus lebih terang dari cahaya. Saya pikir kita tahu semuanya. Kenapa? Karena memang bangunan hukum ini bangunan yang sangat spesifik, Pak Jaksa Agung. Tidak semua orang bisa mengakses bangunan hukum ini. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses. Oleh karena itu, penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, akuntabel, transparan, dan modern, itu menjadi semacam harapan bagi masyarakat bahwa bangunan yang spesifik ini memang ingin dihadirkan untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, oleh karena itu dalam kasus yang disampaikan oleh Saudara Rahul tadi misalnya, kasus Tom Lembong ya, yang menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat bahwa dia bukan hanya satu orang Menteri Perdagangan, ada banyak Menteri Perdagangan yang juga melakukan impor, dan tentu saja ya ada pimpinan yang di atas, dan itu juga ada rakortas dan lain sebagainya lah. Itu yang informasi yang kita dengar. Nah, kenapa lalu kemudian dipanggil lalu dijadikan tersangka, ditahan, dan itu menimbulkan spekulasi publik, dan itu kemudian ya dikhawatirkan mencederai ya citra ya Presiden Prabowo Subianto yang ingin menegakkan hukum seadil-adilnya. Jadi ini harapan kami mudah-mudahan ini bisa dijawab dengan baik di sini meskipun tidak mempengaruhi ya proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan Agung. Izin pimpinan, mungkin langsung saja selamat datang Pak Jaksa Agung beserta jajaran dalam rapat Komisi 3 ini. Yang pertama, Pak Jaksa Agung, saya ingin menyampaikan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau dikenal dengan Tom Lembong. Menurut saya itu terlalu terkesan terburu-buru, Pak Jaksa Agung. Dalam antrian proses hukum publik harus dijelaskan dengan detail konstruksi hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Pak Jaksa Agung, jangan sampai kasus ini menggiring opini yang negatif kepada publik dan beranggapan bahwa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto menggunakan hukum sebagai alat politik. Baik, mungkin saya prolog aja dulu. Untuk kasus Tom Lembong sama sekali kami tidak pernah ada masuk soal politik. Kami hanya yuridis dan itu yang kami punya. Soal nanti apa yang menjadi hal-hal yang bergulir di media, nanti akan saya minta Jampisus untuk menyampaikannya. Karena untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu tidak mudah. Kami melalui proses tahapan-tahapan yang sangat rigid dan tidak mungkin kami menentukan seseorang menjadi tersangka. Ini akan melanggar HAM. Kami pasti hati-hati. Nanti Jampisus akan menyampaikan apa dan mengapanya.